sains dan agama itu memang akan selalu kejar-kejaran. Apalagi ada orang yang beranggapan bahwa dengan beragama, apa yang tidak ada pada zaman dulu itu tidak boleh ada pada hari ini. Ini kan kelimpungan sendiri nantinya. Inilah terjadi clash of civilization itu. Terjadi benturan peradaban. Karena begini kalau menurut saya, peradaban manusia ini tidak akan bisa dicegah. Dia akan bergerak dengan sendirinya, tidak bisa dihalang-halangi. Apalagi ini, mohon maaf, saya terus terang saya beragama, saya Islam. Tidak bisa dicegah oleh dengan fikih-fikih. Dia akan bergerak dengan sendirinya karena sains ini memang punya logikanya sendiri.
Dia akan menampilkan wujud-wujud nyata. Nanti kita akan kelimpungan sendiri kalau menganggap bahwa metaverse ini kan dulu nggak ada, ini bid'ah ini. Ini akan berkembang terus, nanti ada kunjungan ke sorga, ada kunjungan ke neraka. Loh, pasti, belum tentu. Ini kan hanya sebatas Blackstone, virtual Blackstone Initiative. Tapi nanti itu akan berkembang hingga mungkin akan ziarah kubur juga ke Baki, ke Makla dan sebagainya. Nah, ini kan harus disadari ketika ziarah kubur aslinya diharamkan, tapi virtualnya dihalalkan, ini kan menjadi pertentangan. Artinya begini, soal sains dan agama itu memang sulit untuk bersatu padu karena memang dua mainstreamnya berbeda. Satu nyata, yang satu ini mohon maaf kalau mengacu kepada kalangan-kalangan orientalis barat mengatakan agama itu tahayul, sains itu adalah hal yang nyata. Waduh, bagaimana ini mohon maaf, saya bukan inilah, bukan mengutip ateis tadi lah. ya, agama itu Menurut Wikipedia, terminologi metaverse muncul pertama kali dalam novel fiksi ilmiah karangan Neal Stephenson pada tahun 1992 berjudul Snow Crash. Hingga kini belum ada definisi pasti mengenai metaverse. Namun secara sederhana, metaverse adalah sebuah ekosistem yang menggabungkan teknologi virtual reality, augmented reality, dan juga kecerdasan buatan. Meskipun virtual, pengalaman yang dirasakan pengguna bersifat real time sama seperti kehidupan nyata. Jika Anda masih bingung, maka Anda dapat melihat gambaran mengenai konsep metaverse dalam film Free Guy dan Ready Player One. Kami percaya bahwa metaverse itulah evolusi berikutnya dari teknologi-teknologi sosial. Ya, jadi contohnya seperti ini nih. Meski kita sekarang saat ini, Mbak Sarah, kita tidak di dalam satu ruang yang sama. Namun teknologi itu memungkinkan kita untuk kita itu berkomunikasi, berbicara, kita melihat satu sama lain, bahkan kita bisa teks kan ya. Nah, metaverse ini adalah babak berikutnya, sehingga bisa memberikan kemungkinan buat kita yang berinteraksi lebih baik lagi di dalam satu ruang. Alright, perfect. Oh, hey Mark. Hey, what's going on? Hi, Mark. What's up, Mark? Kini, beberapa perusahaan teknologi dunia telah mulai membangun metaverse. Tak ketinggalan, sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia, Weir Group. Melalui pengalamannya dalam dunia augmented reality, saat ini Weir Group fokus membangun software ekosistem metaverse. Ini contoh-contoh aja Pak yang edukasi sekarang mengajar udah langsung real time seperti ini. Tuh. Contoh yang lain Pak, kalau Bapak lihat kalau sudah menggunakan ini transparan, ini saya akan berikan ke Bapak simulasinya, gitu ya. Kira-kira bisa bentuknya jadinya seperti ini Pak. Saya coba pindahkan ke kamera ya Pak ya. Jadi Bapak bisa lihat nih kalau di future saya pakai kacamata ini, terus dari mata saya melihat seperti apa, gitu ya. Saya coba bisa lihat kayak gitu ya Pak ya. Lalu datang lihat motornya kita juga bisa Pak di rumah gitu ya. Jadi ini sama aja mau di ruang tamu, mau di mana kita bisa meeting dengan tokoh-tokoh virtual gitu ya. You'll be able to work out on your own. Untuk menikmati ekosistem metaverse secara optimum, pengguna harus menggunakan perangkat tertentu, seperti komputer, kacamata pintar, dan sarung tangan khusus. Menurut pakar di bidang kecerdasan buatan Imron Zuhri, kemunculan metaverse menciptakan banyak peluang baru sekaligus risiko tersendiri. Di Active World itu mungkin ada fitur kecil yang kedengarannya sepele gitu ya. Kalau di Active World kita bisa terbang dan nembus tembok gitu kan, tanpa perlu harus jadi superhero. Sebenarnya semua orang di sana bisa terbang dan nembus tembok gitu kan. Tapi di sisi lain ya itu, kalau nggak hati-hati dan kita tidak berusaha membangun jembatan-jembatan, akan lebih banyak orang yang kemudian tidak terkoneksi secara makro gitu. Nah ini juga berbahaya sih, karena bisa aja kemudian kayak kelompok-kelompok yang menjadi semakin
tertutup gitu pikirannya, itu sangat mungkin kemudian tumbuh dan menjamur karena mereka memang bisa kemudian bikin dunia sendiri dan yang apa ya, yang tidak terkoneksi dengan dunia lain gitu. Lebih lanjut, Imron mengatakan setidaknya ada 2 faktor yang kini mempercepat munculnya metaverse, yaitu adanya pandemi dan juga makin maraknya penggunaan mata uang kripto dan juga aset digital atau NFT.